Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Master D dari Terapi Kabuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad. Oke, pada kesempatan kali ini Master D berbagi lagi terkait bagaimana kita memahami organ tubuh. Nah, sekarang organ tubuh limpa secara pasti alam dan pasti budaya. Oke, secara pasti alam, limpa adalah organ limfoid sekunder terbesar, guys. Berbentuk seperti kepalan tangan ya, gitu. Ukurannya 11 sampai 12 cm dan terletak di perut bagian kiri atas gitu, guys. Struktur utamanya terdiri, yang pertama adalah ada kapsul fibrosa, yaitu lapisan luar jaringan ikat yang melindungi jaringan lunak di dalamnya, guys. Gitu. Yang kedua, ya, strukturnya itu ada pulpa merah atau red pulp, yaitu komponennya untuk menyaring darah, menghancurkan sel darah merah yang tua atau rusak, kemudian menyimpan sel darah. Jadi disimpan tuh ya, jadi cadangan tuh. Kemudian yang berikutnya ada pulpa putih atau white pulp, ya. Itu jaringan limfoid yang kaya akan limfosit, yaitu sel B dan T ya, berfungsi menghasilkan antibodi dan melawan infeksi gitu, guys. Kemudian ada zona marginal ya, yaitu area di antara pulpa merah dan pulpa putih tersebut ya, yang memproses patogen dari darah. Oke, sekarang fungsi limpa. Yang pertama itu sebagai penyaring darah ya, filter. Jadi membuang sel darah merah yang cacat, yang tua, atau yang sudah rusak, nggak bisa dipergunakan lagi. Kemudian fungsinya sebagai sistem imunitas, yaitu memproduksi limfosit, ya, sel darah putih, untuk melawan bakteri dan patogen yang terbawa ke darah. Kemudian fungsinya yang ketiga juga sebagai reservoir darah, menyimpan sebagian besar sel darah putih dan trombosit, guys, serta melepasnya dalam keadaan darurat. Ketika misalkan terjadi pendarahan, maka sel darah putih itu akan melakukan perbaikan atau pengobatan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu daur ulang zat besi, memecah sel darah merah lama, kemudian mendaur ulang hemoglobin menjadi zat besi gitu, guys. Oke, itulah fungsinya organ limpa. Nah, bagaimana secara kehidupan sehari-hari? Nah, di tubuh kita sendiri itu ada penyimpanan cadangan untuk suatu saat dibutuhkan, atau dia akan melepaskan cadangan energi itu untuk melakukan perbaikan. Misalkan terjadi pendarahan kan, tiba-tiba misalkan ada kecelakaan segala macam. Nah, itu kan di luar ekspektasi, di luar daripada kesadaran. Nah, terjadi misalkan. Nah, maka organ limpa itu di tubuh kita dia akan melakukan perbaikan karena ada cadangan sel darahnya yang bagus, ada cadangan trombositnya untuk pengobatan sel darah putihnya, kan gitu. Terus kaitannya apa dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, layaknya tubuh kita, dia bekerja setiap hari, tapi dia juga punya limpa, punya cadangan tenaga energi sel darah, kan gitu. Berarti dalam kehidupan kita juga sehari-hari, kita harus mempunyai tabungan. Nah, layaknya limpa, baik itu tabungan pengetahuan, koneksi, kemudian harta benda, kemudian tabungan uang. Kenapa? Ya seperti itulah dalam kehidupan, karena ada aja terjadi kebutuhan yang mendadak gitu kan. Ada permintaan dari anak lah, misalkan istri atau suami atau orang tua, mertua atau teman tiba-tiba kan, yang memang itu berkapasitas kita itu harus membutuhkan cadangan energi, cadangan tenaga gitu. Jangan ada keuangan buat sehari-hari, tapi ini harus saya tutupin nih kan gitu. Gimana nih? Nah, cara mendesak itu misalkan ada kebutuhan harian kan gitu, ada kebutuhan mingguan dan bulanan. Nah, di luar daripada itu ternyata misalkan terjadi kecelakaan. Nah, kalau punya tabungan tentunya kan tidak khawatir lagi dengan kebutuhan yang lainnya. Kemudian berikutnya juga misalkan terjadi kebutuhan mendesak, tiba-tiba anak minta apa gitu kan, atau orang tua mertua butuh apa gitu kan, atau dari komunitas kita sendiri tiba-tiba kita harus mengeluarkan yang tak terduga gitu kan. Nah, kalau kita punya cadangan,
energi gitu kan. Dalam hidup tuh kita punya tabungan uang, koneksi gitu kan, harta benda. Nah, kebutuhan yang tiba-tiba hadir itu tidak akan mengganggu kebahagiaan kita, tidak akan mengganggu rutinitas kegiatan kita, karena ya kita punya cadangan, kita punya sesuatu untuk menutupinya. Nah, itulah guys kenapa di Gusmus Raksa Jasad ditekankan bahwa belajar kehidupan itu dimulai dari mempelajari tubuh gitu guys. Jadi kalau kaitannya organ limpa nih sebagai cadangan darah, cadangan energi, cadangan trombosit, leukosit gitu kan, sel darah merah, sel darah putih, disimpan itu, dicadangkan untuk keadaan darurat. Berarti dalam kehidupan kita juga kita harus punya tabungan guys. Dan itu mau tidak mau, dipaksa atau sukarela, kalau kita ingin hidup kita itu selalu dalam keadaan lancar dan bahagia, ya salah satunya kita belajar dari tubuh kita. Kita harus punya limpa, kita harus punya tabungan untuk segala sesuatu yang terjadi menuntut kita melakukan, mengeluarkan atau bertanggung jawab, atau kita menjadi terkait. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita punya cadangan tenaga, kita punya cadangan finansial, kita punya cadangan koneksi atau harta benda, punya tabungan, intinya kebahagiaan kita dalam hidup juga tidak akan terganggu dengan signifikan. Kita fine-fine saja. Oh ini nih ada uang ini. Oh ini ambil dari sini nih, kan seperti itu. Oke guys, itulah salah satu belajar dari organ limfa di dalam kehidupan kita. Tubuh kita punya cadangan tenaga, cadangan energi, cadangan darah untuk keadaan darurat. Di dalam kehidupan kita juga harus punya tabungan untuk keadaan darurat. Oke guys, itu saja dari Master D. Next akan berbagi lagi terkait bagaimana sistem Tuhan di dalam tubuh kita, di dalam organ kita bisa pelajari untuk kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam juara.